Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada perkuliahan struktur ketuan bertulang. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tentang perbincangan plat lantai di sesi yang kedua, di mana ini nanti akan berbicara tentang ketebalan-ketebalan minimum pada plat dua arah. Untuk substansi pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama atau yang A, itu ada tujuan pembelajaran. Jadi dari pembelajaran plat lantai dua arah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis plat beton. Itu ada plat satu arah, kemudian ada plat dua arah. Kemudian melakukan analisis dan juga desain plat satu arah maupun plat dua arah. Kemudian untuk poin yang B, pokok-pokok pembahasan bab, itu yang pertama dan kedua, tentang jenis-jenis plat, kemudian desain plat satu arah, itu sudah ada pada tutorial plat lantai pada sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua ini, kita akan menuju kepada poin 3, 4, dan 5, seperti yang saya bold biru ini, yaitu sistem plat dua arah, kemudian lajur kolom dan juga lajur tengah, dan yang kelima adalah ketebalan minimum dari plat lantai. Untuk sistem plat dua arah, itu berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, merekomendasikan perancangan plat dua arah dengan menggunakan dua metode, yaitu pada pasal 8.10 ada metode desain langsung, kemudian pada pasal 8.11 ada metode rangka ekivalen. Nah, kedua ini, hanya dua metode ini yang direkomendasikan oleh SNI yang terbaru, yaitu SNI 2847 tahun 2019. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang perbedaan lajur kolom dan juga lajur tengah yang akan menjadi dasar dari perencanaan plat dua arah yang akan kita lakukan. Nah, ini didasarkan pada pasal 8.4.1.5. Lajur kolom adalah suatu lajur desain dengan lebar pada masing-masing sisi garis pusat kolom sama dengan nilai terkecil dari 0,25L2 dan 0,25L1. Jadi lajur kolom harus termasuk balok dalam lajur bila ada. Ini di pasal 8415. Kemudian pasal selanjutnya di 8416, lajur tengah adalah suatu lajur desain yang dibatasi oleh dua lajur kolom. Jadi di antara dua lajur kolom disebut sebagai lajur tengah. Dari urian slide sebelumnya tadi, di pasal yang sudah kita baca bersama, untuk lajur kolom dan juga lajur tengah, itu tadi ada nilai X sama dengan 0,25L1 atau 0,25L2. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sumbu L1, kemudian di sini ada L2, L1 itu yang horizontal, kemudian L2 yang kita gambar yang vertikal ini. Nah, itu nanti adalah nilai X-nya 0,25L1, jadi seperempat dari L1 ini. Nah, untuk L2 ya seperempat dari L2. Nah, nanti diambil nilai yang terkecil dari nilai tersebut. Nah, seperti pada uraian sebelumnya tadi, kita sudah mendapatkan nilai. Jadi, untuk nilai lajur L2 dan juga L1, itu kita ambil seperempatnya. Teman-teman bisa melihat, saya mulai pada gambar di sebelah kiri. Untuk arah yang vertikal ini ya, untuk lajur kolomnya, kita bisa mendapatkan di sini nilai X yang sudah kita hitung berdasarkan rumus yang ada pada slide sebelumnya tadi, 0,25 dari L2, kemudian ini juga merupakan bagian lajur kolom, sehingga area yang ada arsiran ini disebut lajur kolom untuk arah yang horizontal. Di bagian tengahnya, itu yang diapit kedua lajur kolom, itu merupakan lajur tengah, di mana di lajur kolom nanti itu bekerja untuk momen negatif, dan di bagian lajur tengah itu nanti akan bekerja untuk momen yang positif. Senada dengan itu, digambar di sebelah sampingnya, teman-teman juga melihat untuk arah yang vertikal, itu nanti juga ada lajur kolom dan juga ada lajur tengah. Sama, lajur kolom juga seperempat dari
L1, kemudian di sebelah kanan ini juga sama. Di tengah-tengahnya diupdate sebagai lajur tengah, itu nanti untuk mencari momen positifnya. Di lajur kolom atau tumpuan ini sebagai momen negatif. Setelah kita memahami tentang pengertian lajur kolom dan juga lajur tengah pada plat dua arah, selanjutnya di poin 5 ini kita akan masuk kepada ketebalan minimum dari plat lantai. Jadi ada syarat tentang ketebalan minimum plat lantai yang diatur pada SNI di pasal 8312. Untuk plat non-prategang dengan balok membentang di antara tumpuan di semua sisi, maka ketebalan plat keseluruhan atau H-nya harus memenuhi batasan pada tabel 8312. Nah, kecuali batas lanjutan yang dihitung dengan 8312 itu terpenuhi. Nah, tabelnya ada di sebelah kanannya ini. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini tabel 8312, yaitu ketebalan minimum plat dua arah non-prategang dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya. Jadi nanti ada parameter, di sini ada alfa FM, kemudian di kanannya ada ketebalan minimum yang bisa kita pilih rumusnya. Nah, parameternya apabila nilai alfa FM itu lebih kecil sama dengan 0,2, maka ketebalan minimum itu berlaku pada pasal 8311. Nah, selanjutnya kalau parameter alfa FM itu lebih besar dari 0,2 dan lebih kecil dari 2, dan lebih kecil sama dengan 2, maka kawan-kawan bisa menggunakan rumus B dan C, pilih nanti yang terbesar dari ini. Ada ln dikalikan 0,8 plus FY dibagi dengan 1400. Nah, ini dibagi 36 plus 5 beta kalikan alfa mm dikurangi dengan 0,2 atau 125. Satuannya ini milimeter. Nah, nanti pilih yang terbesar dari ini. Selanjutnya untuk alfa FM apabila dia nanti lebih besar dari 2, maka pilih terbesar dari poin D dan juga E. Jadi ln dikalikan 0,8 plus FY per 1400 dibagi 36 per 9 beta atau 90 mm. Nanti pilih yang terbesar dari dua rumus ini. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari beberapa parameter, tadi ada kita bisa mengenal adanya IS ini, momen inersia penampang bruto plat terhadap sumbu pusat, satuannya milimeter pangkat 4. Kemudian ada IB, momen inersia penampang bruto dari balok terhadap sumbu pusat, satuannya juga milimeter pangkat 4. Untuk LN itu adalah panjang bentang bersih yang diukur muka ke muka tumpuan. Ini satuannya juga milimeter. Kemudian beta adalah rasio dimensi panjang terhadap pendek atau L1 per L2. Bentang bersih untuk plat dua arah, sisi kolom, beban terpusat ataupun luasan reaksi atau sisi pondasi telapak. Nah, ini beta yang kita pakai pada plat lantai ini adalah bentang bersih untuk plat dua arah. Kemudian selanjutnya itu ada alfa F, yaitu adalah rasio kekakuan. Jadi rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur dari lebar plat yang dibatasi secara lateral oleh garis pusat panel di sebelahnya. Itu jika ada pada setiap sisi balok. Ini adalah alfa F. Kemudian ada alfa FM, itu yang jadi parameter tadi. Nilai rata dari alfa F untuk semua balok-balok. Di mana alfa F-nya adalah E CB dikalikan dengan IB dibagi dengan E CS dibagi dengan IS. Ini B dan S itu adalah beam dan slab atau balok dan platnya. Seperti yang tertabulasi pada tabel yang sudah kita sampaikan di slide sebelumnya tadi. Jadi pengertian-pengertian tadi bisa kawan-kawan gunakan untuk mencari ketebalan minimum plat apabila nilai alfa FM lebih besar dari 2. Silahkan nanti menggunakan rumus yang terbesar dari D dan E. Apabila nilai alfa FM itu nanti di antara 0,2 sampai kepada 2, nah silakan menggunakan rumus yang B dan juga C. Nanti pilih yang terbesar dari itu. Selanjutnya, apabila alfa FM itu lebih kecil dari 2, maka pasal 8311 itu berlaku. Di mana pasal 8311 ini penjelasannya adalah
Untuk plat non-prategang tanpa balok interior yang membentang di antara tumpuan pada semua sisinya yang memiliki rasio bentang panjang terhadap bentang pendek maksimum 2. Jadi ketebalan plat secara keseluruhan H tidak boleh kurang dari batasan pada tabel 8311. Pada tabel 8311 ini diatur tentang ketebalan plat dua arah untuk non-prategang tanpa balok interior. Jadi nanti kawan-kawan bisa menggunakan di kolom pertama, ini ada FY untuk satuan MPa, silahkan berapa yang digunakan, kalau tidak ada ya diinterpolasi di antara nilai ini nanti. Kemudian tanpa drop panel, kemudian dengan drop panel. Nah ini dibedakan untuk panel eksterior dan panel interior. Ada tanpa balok tepi, ada juga yang dengan menggunakan balok tepi. Semuanya terdeskripsi secara jelas di sini nilainya. Silakan nanti memilih dan mengacu pada pasal ini apabila tidak menggunakan balok interior. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh perhitungan, di mana contoh soal yang pertama itu diketahui sistem plat datar dengan ukuran 7 x 6 meter. Ini ditumpu kolom persegi berukuran 500 mm x 500 mm. Nah, untuk mutu material yang digunakan itu dengan menggunakan FC aksen 20 MPa dan FY-nya adalah 400 MPa. Kita diminta untuk tentukan ketebalan minimum dari plat lantai sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Ini ada sketsa yang ada, kawan-kawan bisa melihat ada sebuah plat datar. Nah, ini jaraknya untuk arah horizontal itu masing-masing adalah 7 meter, kemudian untuk arah vertikal ini 6 meter atau arah L1 L2-nya kan gitu. Nah, yang pertama ini ada plat sudut yang nomor 1, ini yang ada di posisi ini. Untuk tebal minimum adalah ln per 30, sehingga ln-nya sama dengan 7 dikurangi 2 kali 500 per 2. Nah, sama dengan 6.500 mm, sehingga ketebalannya kita dapatkan nilainya adalah 6.500 dibagi dengan 30, ketemu angka 216,67 mm. Kemudian yang kedua itu adalah plat dalam. Nah, ini bagian plat dalam. Ini kawan-kawan untuk tebal minimumnya adalah ln per 33. Sehingga H minimumnya adalah 6.500 kita bagi dengan 33 ketemu angka 196,97 mm. Dapat diambil tebal plat sebesar 200 mm. Jadi tebal plat yang kita gunakan adalah 200 mm. Kemudian untuk contoh yang kedua, sebuah sistem plat lantai dua arah dengan balok ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambarnya. Ya, gambarnya ini arah horizontalnya ada 7 meter, kemudian vertikalnya ada 6 meter. Nah, ini baloknya kita bisa melihat ukurannya, dia menggunakan balok dengan tipe balok T, ada lebar BE, kemudian tingginya ada 600. Untuk nilai-nilai yang ada di sini, kawan-kawan bisa melihat ini nilainya BI-nya 1200, kemudian nilainya ini garis netralnya ada di 220, kemudian dari bawah sampai kepada garis netral ketemu 380. Nah, dari sini plat dan balok ditopang kolom dengan ukuran 500 x 500 mm. Data FC yang digunakan adalah 20 MPa dan FI-nya 400 MPa. Nah, kita diminta untuk hitunglah ketebalan minimum plat tersebut. Jadi, plat yang ada di sini, kita ingin lakukan perhitungan terhadap ketebalan minimumnya. Nah, selanjutnya maka yang akan kita lakukan perhitungan adalah untuk kekakuan pada balok, kemudian flange, kemudian alpha F, dan juga alpha FM. Yang pertama dulu kita mengasumsikan bahwa tebal platnya adalah 200 mm, sehingga untuk nilai X ini akan sama dengan Y, yaitu 600 dikurangi 200, yaitu ada 400 mm. Kemudian untuk BE, atau lebar efektif di sini, itu adalah 400 plus 2 dikalikan dengan badannya. Nah, ini 2 kali 400, ketemu angka 1200 mm. Kita pasang di sini 1200. Nah, kemudian momen statik terhadap sisi atas sayap, ini ada luas bagian sayap. Pada sayapnya itu karena
tebalnya adalah 200, maka kita kalikan dengan 1200, ketemu angka 240.000, satuannya milimeter persegi. Kemudian luas pada bagian badan, itu posisinya ada di sini, badan-badan ini 400, kita kalikan dengan 400 tingginya, yaitu 160.000, satuannya milimeter persegi. Sehingga luas totalnya adalah nilainya adalah 400.000 mm persegi, adalah penjumlahan dari ini. 240.000 plus 160.000. Nah, kemudian ini kita akan melihat posisinya. Ini nilai Y-nya. Jadi kita lihat 240.000 kita kalikan dengan 100. Kemudian dijumlahkan dengan 160.000 dikalikan dengan 400 dibagi dengan 400, maka ketemu angka 220. Kita lihat dari atas, lihatnya dari atas ya ini. Nah, kemudian untuk I baloknya adalah 1/12 BH pangkat 3 plus A dikalikan dari nilai statis momen, yaitu 1/12 kalikan 1200 kali 200 ya pangkat 3 plus 240.000, ini adalah A-nya, dikalikan dengan 120. Ini satuannya 120 ini kita kuadratkan karena AX kuadrat rumusnya. Plus dari 1/12, ini 400 kali 400 pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan dengan 160.000 kalikan nilainya adalah X-nya 180. Ini kuadrat, AX kuadrat. Nah, dari sini nilai IB itu kita dapatkan angka 11.573,33 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Selanjutnya adalah perhitungan untuk momen inersia arah panjang, di mana IL sama dengan 1/12 dikalikan dengan B, lebarnya adalah 6.000 kalikan H, tingginya tadi kita menggunakan 200 pangkat 3, maka ketemu 4.000 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian untuk alfa FL, ini ada E, IB dibagi dengan E, IL. Nah, ini angkanya adalah 11.573,33 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 4.000 kali 10 pangkat 6, sehingga angkanya adalah 2,893. Untuk momen inersia arah pendek atau arah short-nya, ini IS-nya sama dengan 1/12 dikalikan dengan 7.000 kali H pangkat 3, ini 200 pangkat 3, sama dengan 4.666,67 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian untuk alfa, untuk Fs-nya ada EIB dibagi dengan EIS, ada 11.573,33 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 4.666,67, ketemu 2,48. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari alfa M, di mana nilai itu dihitung dari rata dari alfa FL dan juga alfa Fs. Kita masukkan angkanya, alfa Fm sama dengan 2,893 plus 2,48 per 2, sehingga didapat angka 2,687. Nah, nilai ini kemudian akan kita plot kepada tabel yang digunakan untuk mencari rumus berapa ketinggian dari plat minimum atau tebal plat minimum yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk betanya itu ada angka 7.000 dikurangi 500 dibagi dengan 6.000 ya, dibagi dengan 500. Ini ukuran kolomnya. Nah, ini tadi adalah jarak-jaraknya untuk L1, L2-nya. Nah, ini dapat angka 1,182. Sehingga kita tetapkan bahwa alfa M-nya lebih besar dari 2, dan kita pakai rumus seperti pada slide sebelumnya tadi, nilai alfa M lebih besar dari 2, nanti bisa menggunakan rumus di poin yang D dan juga E, nanti dipilih mana nilai yang lebih besar. Nah, hanya sama dengan ini ln dikalikan 0,8 plus FY per 1400 dibagi 36 plus 9 beta. Nah, nilai betanya kita masukkan ini 1,182. Sehingga di sini kita masukkan ln-nya sama dengan, nah, ini 7.000 dikurangi 500 kalikan 0,8 plus ini FY yang kita pakai 400 bagi 1400.
Kemudian dibagi 36 plus 9 dikalikan beta. Ini beta kita ambil dari sini, perhitungan beta. Dapat angka 151,32. Jadi ini ketebalan minimum yang harus kita gunakan sehingga bisa menggunakan H sama dengan 151,32 mm.